narasumber kita yang kedua, yaitu siapa Bu Sarah? Ada Chef Alif Fatkul Maulana dari Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata. Monggo Chef Alif. Bisa di-unmute, Chef. Bisa mulai share screen. Nah, Chef Iya. udah siap ya. Teman-teman BKR sudah lihatkah Chef Alif yang memakai topi koki? Nah, silakan Chef, monggo Chef. Chef Alif di-unmute, Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Chef Alif dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Untuk bahasannya sudah bisa dibuka nggak ya Bu Sarah ya? Boleh, silakan. PPT-nya ya? Ya. Dari operator ya? Oke, Pak Titoloho sudah siapkah? Saya belum oh ya tunggu tuh. Kalau gitu Chef Alif cerita dulu, saya siapkan. Ya. Oke, sebetulnya materi yang akan saya jelaskan ini hampir sama dengan Bu Yanti, luar biasa Bu Yanti. Ya, sudah dengan SOP-nya. Step by step-nya juga jelas, karena memang Bu Yanti itu akan concern dengan taste. Ya, karena memang marketnya beda. Kalau saya belajar tentang SOP segala macam ini dulu waktu di franchise salah satu waralaba restoran besar di Amerika. Jadi mereka bikin sedemikian rupa settingannya, sampai cara ngepelnya pun mereka hitung tuh waktunya. Jadi benar-benar semua orang di dalam suasana bekerja operasional itu benar-benar tahu tentang SOP-nya secara detail. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alif Fatkul Maulana, saya biasa dipanggil dengan Chef Alif. Kemudian saya sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Sebelumnya adalah saya mantan chef. Kemudian buka usaha rumahan sendiri dengan berbagai macam jenisnya. Ya, ada catering, terus kemudian ada frozen food dan lain-lain. Mungkin tidak seprofesional Bu Yanti, tapi paling tidak saya tetap konsis dengan hygiene and sanitation. Jadi saya konsis dengan makanan yang aman, bukan enak relatif. Kalau aman itu udah pasti sehat ya, dan tentunya makanannya memiliki value atau nilai lebih, ya. Oke, terus kemudian pengalaman kerja saya pernah di beberapa hotel di Indonesia, terus kemudian di maskapai penerbangan di Timur Tengah, ya, sampai ke Royal Palace, terus kemudian bekerja di restoran, dan terakhir sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Nah, tentunya untuk seorang chef, hal yang paling mendasar di dalam kita mengolah makanan adalah kebersihan. Karena bisnis makanan adalah bisnis kepercayaan. Sekali pelanggan kita nggak percaya, selesai bisnis kita. Jadi memang benar-benar tadi Bu Yanti ceritakan ya benar-benar harus serius, jadi nggak bisa main-main gitu loh. Karena resikonya Bu Yanti kan juga jelaskan tuh, keracunan, ya, belum lagi yang saya tambahkan dia masuk rumah sakit, belum lagi urusan polisi. Jadi memang tidak sesederhana itu, tapi memang margin untuk bisnis makanan luar biasa. Tanya Bu Yanti pasti akan ketawa. Margin bisnis makanan itu luar biasa persentasenya. Makanya kalau kita lihat kenapa waralaba dari luar negeri itu mereka bikin produknya tidak tidak campur aduk kayak warteg kita. Sehingga mereka pada saat bikin SOP, mereka bikin kemudian standarisasi produknya segala macam, itu akan lebih detail. Contohnya kayak McDonald, terus kemudian KFC dan sebagainya. Ya. Nah, terus kemudian bagaimana sih cara kita menjalani, sebetulnya tidak sulit. Tadi Bu Yanti sudah menjelaskan, yang penting kita serius. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah kontrolnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan gimana sih ini. Tadi Bu Yanti sudah menjelaskan secara global, bisnisnya luar biasa, saya salut ya. Saya jadi terinspirasi tuh. Luar biasa Bu Yanti. Nah, bagaimana kalau kita mulai dari bisnis kuliner rumahan? Ya. Yang pertama niat dulu. Kalau nggak ada niat mau buka usaha kan repot. Niat dulu, niat. Nah, setelah niat,
kemudian kita bicara mengenai kemampuan. Ya, jadi tadi kemauan, terus kemampuan. Nah, setelah kemampuan, kemudian ya laksanakan. Karena cerita apapun tentang bisnis, ya cerita apapun tentang bisnis, kalau tidak dilaksanakan, sepertinya omong kosong. Kita hanya menghayal, ya. Mungkin kalau kawan-kawan atau teman-teman atau bapak dan ibu lihat, chef itu pintar masak, tapi belum tentu pintar usaha. Benar nggak? Justru orang yang nggak pintar masak yang bisa bikin usaha, gitu loh. Mungkin saking expertnya mereka jadi banyak pertimbangan sehingga untuk menjalankan usaha jadi maju mundur, akhirnya benar-benar nggak jadi. Jadi benar kata almarhum Om Bob itu bilang, ya kalau kamu mau kaya usaha, kalau mau pinter sekolah, gitu. Jadi bagian-bagiannya sudah ada. Nah, sebetulnya materinya hampir sama dengan Bu Yanti. Bu Yanti bercerita mengenai hygiene, mengenai sanitasi, ya. Cuman saya hanya membagi lebih spesifik mengenai hygiene. Jadi kalau kita berbicara mengenai hygiene, saya tambahkan Bu Yanti, hygiene itu berbicara mengenai personal, gitu. Berbicara mengenai kita. Maka di hotel itu ada namanya HACCP. Dan semua orang food handler yang bekerja di dalam pengolahan makanan itu harus tahu dan mengerti tentang hazard analisis critical control point, ya, dampaknya, impactnya dan sebagainya. Nah, untuk hygiene itu dibagi menjadi dua, ya, karena personal, kebersihan diri sama kebersihan pakaian atau seragam. Bu Yanti sudah menjelaskan tadi mandi segala macam, ya memang seperti itu. Ya, kenapa tidak boleh berkumis, kenapa tidak boleh berjenggot. Saya waktu di Timur Tengah hampir semua laki-laki itu berjenggot, karena kalau nggak berjenggot bukan laki-laki katanya. Ya, jadi ada covering buat jenggot khusus, sampai buat lengan aja mereka punya, karena mereka berbulu semua kan. Orang-orang Middle East itu berbulu tangannya tuh, bule-bule itu berbulu, kecuali kalau orang Asia kayak kita ini kan jarang ada bulu di tangan. Jadi sampai ada khusus, jadi kayak benar-benar kalau kita ngelihat teman-teman yang di rumah sakit yang menangani COVID ya pakaiannya seperti itu, jadi tertutup semua. Dan memang alhamdulillah saya dapat salah satu tempat training hygiene yang paling luar biasa, yaitu hygiene flight atau air freight catering. Penerbangan pesawat itu hygiene yang paling luar biasa. Karena hampir setiap menit itu mereka kontrol. Benar kata Bu Yanti tadi. Jadi nggak sembarangan begitu ada spot di baju putih kami ini si chefnya langsung bilang. Malah bukan chefnya, ada namanya hygiene and sanitation manager. Dia langsung tegur, hey baju kamu kotor, cepat ganti. Ya, jadi memang kita bekerja seperti robot. Karena kenapa? Kalau kita lihat reasonnya, alasannya di pesawat itu tidak pernah ada orang yang keracunan. Padahal makanannya kalau kita bilang itu dibikin 3 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya dan semua masuk ke blast freezer tadi Bu Yanti cerita. Jadi si masaknya ini tidak pernah mengenal rasa, gitu loh. Sama kayak catering akikah itu tidak diincipin. Ya, karena kalau diincipin kan tidak amanah. Jadi semuanya harus dimasak, diukur. Makanya di beberapa catering akikah yang sudah besar itu mereka punya standar ICP. Dan alhamdulillah kemarin juga saya bantu teman, ya, terus kemudian membesarkan salah satu catering akikah di Jakarta yang sebulannya sebelum COVID ini mereka potong kambing hampir sekitar 1.500 sampai 1.700 ekor kambing. Chef, udah keluar, Chef. Ini oke, silakan Pak. Udah keluar Pak Tito. Oke, silakan. Ini latar belakang saya, ya, tergabung di dalam asosiasi chef, ya, dunia, terus kemudian SCP. Ya, ini beberapa, terus kemudian Indonesia Flying Chef, ini chef-chef khusus buat chef on board, yang chef di atas pesawat, ya, saya ikut di dalam asosiasi mereka. Next. Nah, ini pengalaman kerja saya, ya, ini dulu bikin usaha, itu tadi saya bilang, ibu saya tuh bilang, kalau mau buka usaha serius, jangan ditinggal-tinggal. Ya akhirnya ya lumayan, ya punya pengalaman buka usaha, tapi usahanya alhamdulillah nggak jalan, ya, tapi paling tidak pernah merasakan menjadi seorang pengusaha. Ya, ini beberapa media program, ya, yang coba meliput, ya. Next, silakan. Nah, ini tahapan usaha kuliner rumahan yang tadi saya cerita,
Ada kemauan diri, tentunya kita akan berbicara mengenai hygiene, tadi Bu Yanti ceritakan. Kita berbicara mengenai sanitasi kebersihan alat dan area kerja. Kemudian kemampuan diri nanti kita akan bahas dari mulai persiapan awal memasak sampai penyajian. Kemudian kemampuan menjual. Nah, tentunya ini kan konsep menjual skala rumahan, ya. Sebetulnya pakar medsos itu Bu Sarah tuh nanti bisa menjelaskan apa namanya penggunaan beberapa sosial media. Oke, next. Nah, ini kemauan diri. Kita punya inspirasi dulu. Bagaimana kita menciptakan satu produk kalau kita nggak punya inspirasi? Inspirasi dapat di mana? Ya TM, amati, tiru, modifikasi. Ya, kita lihat, oh, orang bikin ini pasti kita bisa bikin juga. Apa yang dilakukan orang kita juga pasti bisa buat. Nah, mengenai rasa, ya kita mesti harus trial and error. Bu Yanti menciptakan satu produk mungkin nggak sekali jadi. R&D-nya itu sampai puyeng mungkin. Ini ganti. Ini ukurannya nggak segini. Karena waktu saya bantu Indofood, Bu, untuk bikin beberapa sausnya dia itu puyeng juga saya. Dari manual kemudian diaplikasikan ke lab. Lab itu udah harus diaplikasikan ke pabrikasi. Ya, apalagi apa namanya keilmuannya beda. Saya di kuliner, teman di teknik pangan atau di teknik kimia dan sebagainya. Jadi mereka punya garam itu jenisnya macam-macam sampai pusing saya. Untuk gula ya karena skala fabrikasi. Jadi begitu dicek, dicoba, dicocokkan, dites, semuanya mencoba, kuesioner menjawab, finalis menjawab, baru kemudian dibuat produknya skala fabrikasi. Oke, next. Nah, ini kebersihan diri tadi sudah dijelaskan sama Bu Yanti, ya. Mandi, keramas dan sebagainya. Memang food handler itu harus benar-benar bersih. Karena itu kan sebetulnya kalau kita jualan makanan itu sebetulnya tolak atau cerita dari makanan yang kita buat. Kalau sendiri kita nggak bersih, kuku hitam, ya apalagi ngerokok tadi Bu Yanti, itu kita mau makannya juga nggak tegel ya kalau bahasa Jerman itu nggak tega gitu loh. Ini orang jorok amat nih. Ya, jadi makanan itu kan sebetulnya apa namanya gambaran dari si pembuatnya. Ya, oke, next. Jadi, nah ini ya tentunya ini udah banyak lah teman-teman yang tahu selama tahun 2000 ini terus digembar-gemborkan sama pemerintah bagaimana cara mencuci tangan. Ya ini saya ceritakan 20 tahun yang lalu, ya cuman orang kita masih menganggap bahwa alah gampang, alah. Tapi ternyata sekarang hampir tiap orang sudah melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, next. Nah ini kebersihan alat dan area dapur, teman-teman bisa lihat contoh dapur yang kotor sama dapur yang bersih. Memang kalau yang bersih itu enak, ya kita mencari alat, ya terus kemudian menggunakan alat dan yang jelas umur pemakaian alat itu bisa kita prediksi. Ya apalagi kalau misalkan ibu-ibu yang paling sering rusak itu blender. Blender itu paling sering rusak. Kenapa? Ya tadi saya bilang karyawan itu atau kitanya itu sebetulnya tahu gitu loh. Tapi kadang-kadang kita nggak mau tahu gitu. Akhirnya sok tahu, kabelnya copot, disambung-sambung, akhirnya nyetrum dan sebagainya. Oke, next. Makanya di dapur saya nih, di dapur saya dan teman-teman itu saya tulis clean as you go, artinya kamu boleh pergi kalau semuanya sudah beres. Nah ini beberapa apa namanya tahapan untuk membersihkan area dapur. Ya, kebetulan di tempat saya di Trisakti itu ada pembersihan yang namanya daily cleaning, kemudian weekly dan general cleaning. General cleaning itu sebulan sekali. Jadi dikosongkan semua, tidak ada produksi, baru kemudian kita lakukan apa namanya pembersihan. Jadi kalau di profesional itu kita nggak usah bicara dia bisa masak, diajarkan masak. Ini dulu dia serius nggak dengan alat kerjanya dia. Kalau dia sendiri udah nggak peduli dengan alat kerjanya, bagaimana dia bisa jadikan seseorang yang expert dengan pekerjaannya. Oke, next. Nah, ini kemampuan diri. Biasanya orang mulai usaha kuliner itu dia bisa masak, hobi masak, atau minimal paling sederhana adalah dia suka makan. Ya, nah ini kemampuan. Nah, ini tentunya bisa diasah, bisa dipelajari. Kita bisa sekarang banyak kursus online, ya banyak buku-buku kita bisa pelajari. Cuman memang dari semua itu kan tentunya si pembuat bukunya itu tidak akan memberikan ilmunya semuanya 100%. Nah tentunya yaitu kita yang harus modifikasi.
Apalagi kalau ukuran di resepnya itu menggunakan pieces, ya, butir, sendok teh, sendok makan. Nah, itu nggak valid itu kalau untuk bikin resep. Karena sendok teh dia sama sendok teh kita kan beda. Apakah dia munjuk ataukah dia peres, kita juga nggak tahu. Jadi akurasinya memang semuanya harus benar-benar terukur menggunakan timbangan atau gelas ukur atau sendok ukur dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini makanan aman dan sehat. Jadi intinya begini, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, makanan enak itu relatif, Bapak Ibu. Apalagi sekarang ini saya udah makan udah nggak pakai rasa, jadi nggak ada garam, nggak ada gula, ya datar aja makan. Tapi ya saya nikmatin aja, enak. Ya, makanan enak itu relatif. Artinya, ya makanya di setiap restoran itu kenapa disiapkan salt and pepper shaker di atas meja. Artinya si chef yang masak sendiri pun juga nggak tahu kontennya. Mungkin kalau orang Italia makan pizza buatan orang Italia, yang makan orang Italia enak-enak aja. Tapi kalau orang Indonesia mungkin kurang. Ya kan? Karena orang Indonesia lebih suka Pizza Hut. Kenapa? Tebal. Kalau realnya pizza kan dia thin tipis. Sama kayak orang Italia kalau masak nasi seperti risotto. Mungkin kalau dikasih makan ke orang Indonesia nggak bisa kemakan. Apa nih nasinya nyemek-nyemek begini? Ya, nah cara masak nasi tradisional Indonesia pun beda dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Tahapan kita itu ada yang namanya di apa istilahnya ya? Di aron, ya, kemudian dikukus dan sebagainya. Kalau mereka seperti masak basmati, nasi biryani langsung masuk pan, tutup pakai aluminium foil, selesai. Nah, ini yang pertama itu tetap nomor satu adalah jaga kebersihan, ya, kebersihan diri, kebersihan area, ya. Terus kemudian pisahkan, ya, makanan matang dengan makanan dingin, jangan satu tempat. Nah, tadi Bu Yanti sudah cerita, oh siapkan ruangan, ya. Nanti ibu-ibu atau bapak mau buka, waduh repot juga ya mau nyiapin ruangan, sementara dapur kecil, ya. Ya sekarang kalau misalkan kita gunakan dapur kita sekarang, kebetulan saya di rumah saya dapurnya dua, Bu. Dapur istri sama dapur saya, beda soalnya. Nggak boleh ganggu dapur istri. Nah, itu benar-benar apa namanya kita jaga. Intinya begini, dapur apapun, kalau bisnis rumahan itu kan disesuaikan dengan kondisi. Yang terpenting adalah kondisi dapur itu bersih dan kering. Itu aja. Ya, bersih dan kering. Artinya, ya tidak ada serangga yang masuk. Caranya, ya jangan menyimpan sampah. Jadi kalau mau closing malam, ya selesai masak, bungkus, ya di dapur tidak ada tempat sampah, itu akan mengundang datangnya serangga dan teman-temannya. Kemudian ya peralatan selalu dicuci bersih, kemudian keringkan. Ya, jadi nggak ditiriskan terus kemudian tinggal, tiriskan terus kemudian dilap, kemudian simpan lagi ke tempatnya semula, sehingga pada saat dibutuhkan akan lebih mudah untuk mencarinya. Oke, next. Ya. Nah, memasak dengan benar, artinya ya kalau misalkan harus direbus dengan temperatur di atas 80 derajat Celcius, lakukan gitu loh. Karena ada istilah bakteri mati nggak sih? Ya, kalau dibilang bakteri mati, saya juga nggak tahu, nggak pernah ketemu kuburannya. Tapi yang jelas kita bisa menghentikan perkembangannya bakteri, itu aja. Makanya ada istilah kalau di dapur namanya danger zone, daerah di mana bakteri itu berkembang biak dengan cepat, antara 5 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Nah, daerah itu bakteri akan berkembang biak dengan cepat karena bakteri suka tempat yang lembab, suka dengan protein tinggi dan seterusnya. Ya. Nah, di sini dijelaskan ya daya simpan bahan. Bahan makanan yang disimpan sebaiknya juga dikasih label agar kita tahu. Jadi jangan sampai yang saya pernah lihat viral di mana di Malaysia yang kacang hijau umurnya sampai berapa puluh tahun itu. Luar biasa ya, berarti orangnya kan nggak pernah buka kulkasnya dia. Nah, kulkas itu sebaiknya dibersihkan ya minimal sebulan sekali dikeluarkan isinya dibersihkan karena biar bagaimanapun akan mempengaruhi suhu. Apalagi kalau di rumah itu kan kulkas buka tutup. Karena personelnya nggak hanya kita aja, kita juga nggak bisa ngelarang orang suami kita, anak kita jangan buka-buka, cukup mama aja kan, nggak mungkin juga. Artinya adalah yaitu tadi bahan makanan itu disimpan, kemudian biasakan untuk menulis ya kapan mulai disimpannya, kalau misalkan dimasak kapan dimasaknya. Jadi paling tidak kita mendisiplinkan diri untuk mengkoreksi, oh ini umurnya udah
3 hari, oh umurnya udah, ya kalau saya di rumah, istri saya selalu bilang, ya bikin seafood ya. Seafood itu sisa-sisa food yang ada di kulkas. Wah, ada apa nih? Sisa belanja di hari Sabtu. Ya karena Minggu mesti belanja lagi buat seminggu. Diolah, ya saya olah. Ya, cuman memang olahan itu nggak bisa diulang karena tidak tercatat. Ya sejadi-jadinya. Ya yang penting anak-anak happy. Oke, next. Nah, air. Air itu adalah hal yang paling mendasar. Makanya nanti Bapak Ibu kawan-kawan yang akan bikin usaha kuliner rumahan, ya, air itu nomor 1. Ya, bukan berarti kualitas bening itu berarti bukan, tapi paling tidak kita bisa mengecek lah, ya, ke Diskes untuk kualitas air. Air itu harus ada beberapa syarat, ya, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 4 Romawi 2010. Dia jelaskan syarat air, ya, syarat mikrobiologis, ya, air tidak mengandung bakteri walaupun bening dan segala macam. Syarat kimia, bebas zat kimia, ya. Terus kemudian syarat fisik, ya, harus jernih, tidak berwarna dan sebagainya. Nah, mereka sampai menjelaskan sedemikian dalam peraturan Menteri Kesehatan. Nah, cuci sayuran dan buah dengan sanitizer, Rolin. Jadi kalau misalkan di beberapa restoran waralaba mereka sudah disiplin. Jadi habis mencuci, bilas, kemudian direndam dengan air yang namanya sanitizer. Artinya, ya, mereka meyakinkan ke tamunya bahwa penggunaan sanitizer ini adalah aman atau food grade. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman coba makan salad di pizza, kenapa saladanya itu crunchy, ya, salah satunya adalah mereka cuci dengan air sanitizer, tapi jangan lupa untuk meniriskan. Jadi semua sayuran yang display untuk salad, ya, itu harus benar-benar ditiriskan karena biar bagaimanapun kalau kita biarkan ada genangan airnya, bakteri pun tetap akan berkembang biak. Oke, next. Nah, ini 6 kunci sukses penyajian hidangan, ya. Yang pertama adalah pemilihan bahan yang terpercaya. Semua pengusaha kuliner dia selalu mendapatkan dari sumber yang mereka percaya. Kayak misalkan kayak saya jualan mie ayam, jualan somai. Tentunya pada saat ke pasar karena nggak mungkin menggunakan jasa supplier, ya nggak mungkin menggunakan jasa vendor karena kuantitinya masih belum besar. Caranya bagaimana ya? Saya ke pasar, saya cek, saya lihat. Kalau misalkan ayam saya beli di tempat pemotongan ayam di pasar, kadang-kadang mereka kan juga menyertakan sertifikasinya. Karena pada waktu itu kan ada isu flu burung. Nah, itu saya tanya. Nah, terus kemudian saya pesan, ya, saya ambil di awalnya. Next-nya, saya tinggal telepon ke mereka karena saya sudah minta nomor teleponnya. Jadi karyawan saya tinggal ambil ke pasar, ya, bayar melalui transfer. Artinya kenapa? Saya sudah percaya dengan kualitas barangnya. Nah, kita jalin hubungan, kita buat network yang baik dengan mereka. Artinya, tentunya mereka akan care dengan pesanan yang kita minta. Kemudian standarisasi resep. Tadi Bu Yanti sudah menjelaskan secara global, ya. Resep itu harus tertulis karena nggak bisa cap cip cup. Nah, ini kan kebiasaan orang Indonesia dengan budaya verbalnya. Kadang-kadang kita belajar masak dari orang tua itu nggak ada tulisan, omongan, ya. Ini bikin saya rasa gini, Dok. Neng, gini Neng, bla 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 diceritakan tuh sama mama kita. Ya, besok salah masih ada mama, diulang-ulang. Nah, pertanyaannya kalau ditanya, ibu saya kalau bikin sayur asam tuh enak. Ya iya, umur saya udah 50. Gimana nggak enak 50 tahun dia bikin sayur asam. Nah, sama aja karyawan di hotel. Oh, bikin nasi gorengnya enak tuh. Bagaimana enggak, dia kerja udah hampir 15 tahun untuk bikin nasi goreng. Ya pasti dia akan temukan beberapa resep-resep yang pasti enak, ya. Oke, terus kemudian kita lihat lagi. Jadi standar CP itu sangat sangat diperlukan atau wajib di hotel besar pun di restoran mereka tulis, ya, standar CP mereka tempel tuh foto-fotonya sehingga pada saat penyajian itu harus ada persamaan atau kesamaan, ya. Oke,
Nah, terus kemudian pengolahan makanan yang aman, artinya masaknya sesuai dengan standar, temperaturnya, cara masaknya dan sebagainya. Ya, dia harus aman. Terus kemudian penyimpanannya. Ya, pengolahan makanan yang aman itu maksudnya pengolahan makanannya itu sesuai dengan standarisasi atau SOP mengenai hygiene dan sanitasi. Seperti telenan nggak boleh sit A sit B. Habis motong ayam, ya kan, kemudian motong sayur. Ya, makanya di beberapa industri kuliner itu telenan atau cutting board atau chopping board itu selalu dibedakan dengan warna. Warna itu artinya ya untuk menjaga tidak terjadinya cross kontaminasi. Tadi Bu Yanti sudah menjelaskan kontaminasi silang, perpindahan bakteri, ya. Terus kemudian simpan di suhu temperatur yang tepat. Jadi kalau makanan panas jadi tempat yang panas, makanan dingin jangan di tempat makanan yang panas. Jadi makanan panas tempat yang panas, makanan dingin tempat yang dingin. Kemudian penyajian hidangan aman. Nah, ini saya ambil contoh begini. Kawan-kawan kadang-kadang suka makan di mall. Oh, pekerjanya pakai hand glove. Pertanyaannya adalah muncul, hand glove-nya diganti apa enggak? Kalau hand glove-nya nggak diganti, hanya dilepas kemudian taruh dia pakai lagi, lebih baik nggak usah pakai hand glove. Karena itu bukan menghilangkan kotoran, tapi meratakan bakteri ke makanan yang kita konsumsi. Sama seperti serbet, ya. Makanya di dapur itu seorang chef itu harus punya dua, satu yang dipegang di tangan, satu yang taruh di pinggang. Ya, apalagi beberapa standarisasi restoran atau hotel mereka tidak menggunakan serbet lagi, tapi menggunakan kitchen tissue. Ya, artinya tingkat kebersihan atau tingkat keamanan pangan itu sekarang sudah luar biasa. Jadi itu salah satu untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada si pembeli kita. Bahwa kita memang memberikan hidangan makanan kepada konsumen kita adalah benar-benar serius. Artinya penanganan kita dan juga kita memberikan pelayanan kepada mereka, artinya nggak usah khawatir, ini makanan saya aman. Bukan enak, kalau enak relatif saya bilang. Ya, mungkin kalau orang Padang menikmati rendang Padang mungkin enak, tapi buat saya yang belasteran sudah Jawa ini mungkin saya lebih cenderung ya Padang yang ada di Jakarta yang lebih mengena. Tapi kalau misalkan ke Padangnya sendiri ada beberapa hidangan yang memang saya rasakan asin, tapi untuk buat orang lokal di sana memang sudah benar-benar nikmat. Oke, next. Nah, ini beberapa persiapan penyajian. Ini beberapa produk dulu yang saya bikin. Ya, di situ ada banana lasanya, kemudian ayam kodok, sebelah menu Korea, Japanese, kemudian tumpeng, dan mie dan seterusnya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Karena ini kalau kita bicara mengenai persiapan penyajian, garnish, segala macam itu ceritanya panjang. Tapi nanti intinya kita bisa berdiskusi lah. Tidak menutup kemungkinan BKR akan menjawab semua pertanyaan teman-teman, Bapak Ibu, ya, yang bertanya mengenai kuliner. Ya, kami akan jawab ya dengan segera dan mudah-mudahan jawaban kami bisa memuaskan pertanyaan Bapak dan Ibu. Next. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Kalau Bu Yanti bicara mengenai tahapan keracunan, nah ini kalau misalkan keracunan apa yang terjadi? Ya kan? Penjualan pasti akan menurun, dah pasti. Ya. Terus kemudian si orangnya pasti akan berurusan dengan pihak yang berwajib pertanggungjawaban. Ya kan? Nah, harus menanggung biaya pengobatan. Ya. Dan yang paling parahnya adalah usaha harus ditutup kalau misalkan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terjadi pemiliknya frustasi. Ya. Oke, next. Ya. Nah, ini konsep usaha yang paling sederhana. Amati. Ya, kita mau buat apa nih? Ya, orang sudah punya kompetitor kita misalkan bisnis keripik singkong. Oke, berarti keripik singkong yang orang buat ya itu digoreng, mungkin tidak healthy. Ya, mungkin nanti kita akan bisa lakukan keripiknya di oven. Ya, sehingga crunchy-nya tetap dapat, apalagi teknologi peralatan saat ini sudah luar biasa. Jadi tidak menggunakan minyak, ya. Kemudian setelah diamati, tiru. Yang tadi saya bilang,
Ya, setelah mengamati keripik singkong, terus kemudian tiru untuk membuat keripik singkong, modifikasi, berikan sentuhan yang berbeda. Karena setiap orang pasti punya marketnya masing-masing. Setiap manusia diberikan Tuhan rezekinya yang sudah masing-masing. Jadi nggak mungkin kita ngambil rezeki orang, karena memang sudah diatur sedemikian rupa. Oke, next. Ya, ini kemasan. Ya, kalau saya ngajar di UKM, kemasan produk, masalah bagi pengelola usaha. Ya, tentunya nanti teknologi sekarang sudah bisa menyederhanakan, ya, mau seperti apa bentuknya, mau bagaimana keinginan Bapak, Ibu atau kawan-kawan mungkin bisa melihat di beberapa media internet, ya, ini cukup dapat menjadi acuan kita, ya, apakah mau yang sifatnya lebih lebih sederhana ataukah bentuknya memang ingin yang benar-benar food grade dan sebagainya. Oke, next. Nah, label, ya, tadi juga sudah dijelaskan. Yang jelas label kemasan itu harus dibikin semenarik mungkin namanya. Ya, nggak usah nyeleneh, nggak usah aneh-aneh, tapi menarik. Dan setiap namanya itu punya makna. Ya, sari udang, dia tunjukkan gambar udangnya. Ya, terus kemudian nama dan alamat produsennya jelas. Ya, jadi ini pertanggungjawaban kita sebagai produsen untuk menjual produk kita. Ya, kemudian ada PRT, ya, kita tulis kita bisa bergabung dengan UMKM di sekitar kelurahan dan kecamatan agar dipermudah. Ini gratis, ya. Terus kemudian berat bersih. Nah, hal-hal ini sebetulnya adalah informasi kepada konsumen kita. Gitu. Jadi jangan pelit informasi, ya, jelaskan semuanya. Ya, mungkin kalau misalkan resep, ya mungkin nanti ada beberapa perusahaan yang menggunakan nama-nama kimia. Kan nggak perlu dijelaskan detail, tapi cukup ingredientnya atau bahan bakunya. Ya, oke, next. Nah, ini hal penting dalam mendesain label. Ini salah satu produk kami, Trisakti. Kebetulan kami bekerja sama dengan Yayasan Belantara. Ini tugas kami adalah ke beberapa daerah yang memang dalam tanda kutip terjauh lah di Indonesia, daerah Sungsang. Waktu itu kami bikin beberapa produk. Nah, produknya itu diambil dari produk lokal. Jadi nggak mengada-ngada. Jadi yang saya temukan kemarin banyak ikan sembilang. Kemudian kita olah ikan sembilang itu menjadi kepala dan durinya kita olah menjadi abon. Kemudian dagingnya kita olah menjadi nugget, menjadi siomay, menjadi pempek. Kemudian kulitnya kita jadikan sebagai kerupuk kulit ikan. Nah, ini untuk membantu perekonomian masyarakat di Sungsang 4 dan di Dusun Sembilang. Jadi di ujungnya Sungai Musi, Banyuasin. Ya. Nah, hal-hal yang penting dalam desain label tidak boleh menyesatkan, ya. Jangan bikin kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang kita buat. Ya, informasinya harus sesuai, tulisan dan keterangannya jelas. Jumlah varian warna ini juga akan mempengaruhi dalam memproduksi packaging, ya. Kemudian jenis cetakan, ya, label tidak boleh lepas. Tadi Bu Yanti sudah menjelaskan plastik untuk vakum, ya, detail dijelaskan sama Bu Yanti. Ya, seperti itulah yang memang harus kita buat, karena biar bagaimanapun kalau misalkan kita serius sudah mulai masuk ke dalam dunia usaha, paling tidak kita harus mendapatkan beberapa sumber, ya, sumber-sumber yang bisa memberikan masukan dan bisa memberikan sebagai pendamping kita, ya. Terus kemudian nomor registrasi, ya, halal. Halal ini harus benar-benar punya sertifikat, ya, bukan halal yang ditulis halal, ya, ini halal nih tulis, ya. Jadi kita itu benar-benar, artinya begini, kita harus jujur dengan apa yang kita buat. Kalau misalkan kita foto bentuknya kemudian kita masukkan ke dalam sosmed, ya harus sesuai dengan apa yang pada saat mereka beli. Jadi jangan sampai membuat mereka kecewa. Karena kalau mereka kecewa atau pembeli kecewa, ya, untuk meyakinkannya lagi,
Sulitnya luar biasa. Makanya ada istilah begini. Mencari pelanggan itu mudah. Kita kasih gratis, semua datang. Tapi menjadi pelanggan yang loyal, wah itu sulit. Ya, Bu Yanti dengan timnya mungkin bukan sehari 2 hari, makanya terus dievaluasi, terus dibikinkan forecast, mereka hitung, artinya mereka akan lihat konsumennya seperti apa, ya. Dan mudah-mudahan atau insya Allah konsumen menjadi loyal sehingga bisnis kita berlanjut dan berjalan. Oke, next. Nah, ini adalah produk salah satu mahasiswa sederhana, ya, mereka bikin buffalo chicken wing. Ya, reasonnya adalah chicken wing murah di pasar. Ya, kemudian mereka bikin step by step-nya, tahapannya. Ini kami ajarkan di Trisakti karena memang ada kelas wirausaha. Ya, jadi di semester 5 dan semester 7 mereka harus buat. Dan itu kita pantau dalam 1 semester. Jadi kita brief dari mereka observasi. Tadi yang saya bilang ATM, melihat bisnis orang seperti apa, terus kemudian mereka mulai untuk bikin bisnis plan atau studi kelayakan bisnis, mereka bikin detail, ya. Terus kemudian mereka belajar tentang packaging, bahan bakunya, terus kemudian karena COVID ini, dan saya juga melarang mereka untuk berinteraksi dengan banyak orang, jadi mereka jualnya di rumah, walaupun berkelompok berenam, mereka membagi bagian masing-masing timnya. Jadi ada yang produksi, ada yang memang bagian pemasaran, ada yang bagian mengkoordinasi daripada penjualannya. Ya, ini sederhana, packagingnya sederhana. Karena yang dilihat anak-anak milenial ini saya tanya, packagingnya nggak perlu Pak, yang penting isinya. Ya, karena mereka bilang ini super Pak, murah meriah. Jadi mereka hanya berbicara mengenai kontennya, konten daripada isinya. Tapi ya setiap bisnis pasti punya beberapa cara yang berbeda-beda dalam menjaring konsumen. Oke, next. Oke, ini adalah jadi memang dari hilir ke hulu ya. Jadi setelah saya ajarkan dia masak, saya ajarkan bagaimana packaging, kemudian ibu-ibu ini ya saya brief untuk mereka belajar memasarkannya. Jadi semuanya real, mereka belajar, ini datang ke satu tempat, mereka tawarkan ini produk saya loh, produk dari desa saya. Ya, yang sebelah kanan ini salah satu pengusaha di airport. Jadi mereka bikin counter untuk seperti camilan dari daerah lokalnya. Jadi sampai mau berangkat balik ke Jakarta pun ini daerah Siak di Riau. Ya, saya tetap jualan, nawarkan produknya karena biar bagaimanapun sudah kita ajarkan, ya sudah kita bina, semua sudah kita support baik alat, ya fasilitas. Kalau kita tidak membantu untuk masarkannya, selesai mereka. Ya, mereka pasti akan malas lagi untuk memulai usaha. Karena menjadi seorang pengusaha ya mungkin feel-nya sudah ke arah sana. Nah, perubahan mindset dari pegawai ke pengusaha mungkin memang berat ya. Nanti mungkin secara khusus Bu Yanti bisa cerita mengenai historikalnya lah. Kalau saya kan masih intrapreneur, bukan entrepreneur. Intrapreneur saya masih kerja, saya masih ngajar sebagai staf pengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, tapi saya juga mempunyai bisnis. Itu yang disebut dengan intra. Tapi kalau entrepreneur adalah orang yang benar-benar terjun langsung ke bisnisnya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa share, bisa berdiskusi, ya. Kita bisa belajar. Ya, saya juga belajar karena biar bagaimanapun saya tetap belajar. Saya akan belajar dengan Bu Yanti tadi bagaimana memanage usahanya, ya. Dan luar biasa walaupun sekarang lagi boom frozen, tapi Bu Yanti sudah sebagai pionir untuk memulainya semua. Dan memang yang terpenting adalah dari materi yang saya berikan dan kita bahas hari ini adalah makanan itu tidak selamanya itu harus enak, karena enak itu relatif. Enak itu adalah relatif. Yang terpenting adalah makanan itu harus aman. Kita punya keluarga, punya anak, tentunya kita akan bawa ke tempat yang menjual makanan itu aman. Mahal sedikit nggak jadi masalah. Ya, karena keamanan makanan itu kan ada nilainya, ada harganya. Nggak mungkin Pizza Hut atau KFC dia menjual ayam gorengnya itu mungkin price-nya sama dengan yang di gerobakan.
Karena investasinya mereka kan juga nggak sedikit. Dan mereka juga akan berbicara mengenai quality taste-nya, kualitas rasanya mereka, kualitas penyajian, dan sebagainya. Semuanya tentunya sudah terstandarisasi. Nah, SOP, Standard Operational Procedure, itu tidak murah. Proses pembuatannya mungkin ya nggak sehari 2 hari. Ya mungkin beberapa pelaku usaha seperti Bu Yanti sudah paham sekali. Itu nggak sehari 2 hari, dan itu trial and error sampai didapatkan satu bentuk yang memang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Pak Tito, Bu Sarah. Jadi kita di bisnis kuliner rumahan tetap mengajak teman-teman, Bapak Ibu, ya, yang memulai usaha kuliner di rumah, ya, mulai hari ini, mulai sekarang. Karena bisnis itu nggak bisa ditunggu tarsok-tarsok, ya. Kita baru pikirkan, besok kita lihat di jalan sudah ada yang memviralkan. Jadi makanan, tapi yang terpenting adalah penanganan makanan yang harus aman. Bersih, kalau nggak aman juga tetap aja. Jadi bersih itu tidak bisa mewakili semuanya, harus aman. Aman itu sudah mencakup semuanya. Ya, sudah mencakup HACCP, sudah mencakup hygiene, sanitasi, food safety, ya, kitchen safety, dan sebagainya. Oke, dari saya sekiranya materi cukup sekian, Pak Tito. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan bisa masuk ke dalam kolom tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Chef Alif atas paparannya yang luar biasa.